Hai semua, selamat datang di video panduan belajar TOEFL therapy ya. Sekali ini kita masuk ke section listening. Jadi ini dibuat untuk kalian yang ngerasa listening itu adalah momok yang paling menakutkan dalam section TOEFL. So mulai sekarang kalian gak perlu takut lagi karena kita akan sajikan 10 rangkaian video untuk kalian eh, mempelajari tips and trick ya. Kita sudah siapkan. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena kita akan bahas tips and triknya mulai dari video pertama tentang strategi. Oke, konten dalam video kali ini kita akan bahas tentang fokus ke orang kedua, lalu ada sinonim dan hindari suara yang terdengar sama. Saya sengaja langsung masuk ke sini teman-teman untuk mempersingkat proses belajar kita, karena nanti sambil jalan nanti teman-teman akan tahu apa sih konten dari listening itu sendiri ya. Akan saya jelaskan sambil ngobrol. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang skill fokus ke orang kedua, skill 1 ya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan dalam belajar kita kali ini? Teman-teman akan saya kenalkan dengan bagian dari part A, ya, part A dalam listening. Nomor 1 sampai 30, nanti dia akan seperti ini polanya. Ada orang pertama ngomong, ada orang kedua, nanti ada orang ketiga naratornya. Nah, yang harus teman-teman lakukan dalam proses kita kali ini adalah teman-teman harus memperhatikan orang keduanya ya. Ini orang pertama, ini orang kedua. Orang keduanya ini ngomong apa? Nah, ini ada rangkaian kata. Saya sengaja nggak kasih audionya di sini dulu, teman-teman. Pelajari skrip ini dulu. Polanya seperti ini. Lalu nanti teman-teman terjemahkan. Boleh pakai kamus, boleh pakai apapun itu. Nanti saya akan bantu juga untuk terjemahkan apa yang dikatakan oleh orang kedua ini, gitu ya. Nah, lalu teman-teman dengarkan pertanyaannya apa. Oke, fokus ke orang keduanya, lihat orang keduanya, lalu pertanyaannya apa. Ya. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa melihat jawaban yang tersedia. Dari jawaban yang tersedia mana jawaban yang paling tepat. Oke, pertanyaannya adalah apa yang dikatakan oleh si cewek tentang si Billy. Nah, dia bilang, he forgot to turn in his research paper. Ya, he forgot artinya dia lupa. Oke, turn in artinya mengembalikan. Ya, mengembalikan atau mengumpul. Research paper artinya tugasnya. Maka jawabannya adalah yang D. Dia tidak ingat, sama dengan forgot. Submit sama dengan turn in. Research paper sama dengan his assignment. Nah gitu ya, jadi proses belajar kita gitu. Jadi teman-teman nanti kalau saya sajikan skrip, kalian fokus ke orang keduanya, lalu coba terjemahkan maknanya apa, lalu dengarkan pertanyaannya. Nah, pilih jawabannya yang relevan dengan pertanyaannya dan apa yang dikatakan oleh orang kedua gitu ya. Oke, lalu ini strateginya. Kemungkinan besar tuh jawaban nanti ada di orang kedua. Lalu kalau kalian bisa mendengarkan orang pertama dan mengerti, ya bagus. Tapi kalau nggak ngerti, nggak apa-apa, jangan khawatir karena kemungkinan jawabannya nggak di sana. Fokus aja sama orang kedua, ya. Oke, lalu ini contoh skripnya lagi 1, 2, 3, ada 3 soal. Soal ini langsung aja ke orang kedua. Orang keduanya ngomong, I have no idea. I have no idea artinya saya nggak tahu. I don't know sama dengan I don't know ya. I don't know ini berarti jawabannya adalah yang relevan dengan si orang kedua ngomong adalah ini, she doesn't know. Udah, jadi proses belajar kita semudah itu aja ya teman-teman ya. Jadi fokus aja sama orang keduanya, lalu cari jawaban yang relevan dengan apa yang diomongin sama si orang kedua. Terjemahkan dulu ini. Lalu yang nomor 2, I rang the bell but no one answered. Oke, saya mencet bell tapi tidak ada yang menjawab. Nah, ini berarti apa maknanya? Saya mencet bell tapi nggak ada yang jawab. Maka yang relevan dengan jawaban ini adalah pertanyaan ini adalah the house, rumahnya was probably empty. Kemungkinan rumahnya kosong. Oke, bisa disimpulkan rumahnya kosong. Kenapa? Karena saat dipencet bell tidak ada yang menjawab. Nah, kenapa teman-teman banyak dikecoh sama listening? Karena listening biasanya menyajikan kata-kata yang panjang di orang pertama, lalu dibuat ribet dengan suara-suara yang mirip, dan kalian akhirnya dimunculkan dengan suara-suara yang mirip, muncul-muncul begini, tanpa teman-teman tahu skillnya gitu ya, untuk mendengarkan orang keduanya dan memaknai orang kedua dan mencari jawabannya di sini. Oke, nanti skill by skill akan diajarin, tapi untuk skill 1 ini teman-teman fokus dulu orang kedua, maknai dia ngomong apa. Oke, lanjut nomor 3. Orang keduanya di sini ngomong, I think it's highly unlikely that I got the job. Saya pikir itu sangat tidak mungkin lah ya, tidak mungkin saya mendapat pekerjaan. Sangat tidak mungkin saya mendapat pekerjaan. Berarti kalau
nggak mungkin dapat pekerjaan, kira-kira di sini yang mana jawabannya gitu, yang relevan. Yang relevan di sini jawabannya adalah interviewnya, wawancaranya was apparently quite unsuccessful. Interviewnya tidak sukses. Ya, bisa disimpulkan begitu. Wawancara tidak sukses, akhirnya dia berpikir bahwa dia tidak mendapat pekerjaan. Oke, gitu ya. So, untuk skill 1 ini teman-teman pelajari skripnya. Nanti saya kasih skrip, ini ada skrip. Pelajari skripnya, lalu buka link latihan online ya. Latihan online nanti tanya sama tutornya, nanti dikasih link. Oke, nah sebelum ngerjain link itu, terjemahkan dulu ini sama kalian. Terjemahkan dulu ini orang-orang keduanya, ini pilihan jawabannya. Ya, ini ada 1 sampai 10. Nanti baru setelah itu teman-teman buka linknya dan kerjakan link. Kerjakan listening itu di link. Saya bantu sedikit untuk menerjemahkan ini ya. Oke, yang pertama soal nomor 1 di sini ada I'm on my way, artinya saya sedang di jalan. Saya sedang di jalan. Nah, berarti nanti di sini mana jawabannya yang relevan dengan itu. Terjemahkan satu-satu nih ya. Oke, yang kedua, I left the door unlocked for him. Saya meninggalkan pintu, unlock tidak terkunci untuknya. Nah, maknanya apa tuh berarti? Saya meninggalkan pintu tidak terkunci. Ya, di sini nanti ada jawabannya ya, teman-teman pilih jawabannya di sini. Nomor 3, di sini that doesn't sound good to me. That doesn't sound good, itu tidak terdengar bagus untuk saya, atau itu nggak terlalu menarik buat saya gitu ya. Berarti dia nggak suka nih gitu. Nah, kira-kira di mana nih ABCD-nya ini? Nomor 4, sorry I'm busy tonight. Saya sibuk malam ini. Lalu I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mata saya terbuka. Keep ini sebenarnya artinya menjaga, tapi maknanya sebenarnya saya nggak bisa melek lah ya gitu. Saya nggak bisa tetap terjaga saat kelas itu nih. Kenapa? Biasanya karena apa gitu ya. Maksudnya dia nggak bisa melek itu perumpamaan lah, saking ngantuknya berarti ya. Kenapa itu ngantuk? Kenapa kelasnya ngantuk? Karena bla 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 gitu, cari jawabannya di sini. Lalu nomor 6, I paid the phone and electricity but not the credit cards. Saya membayar telepon dan listrik tapi tidak credit card. Tidak tagihan credit card. Jadi ada tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan credit card. Yang dia bayar telepon sama electricity. Credit cardnya enggak. Jawabannya apa di sini gitu ya. Oke, nomor 7, I'll be back as quickly as I can. I will be back kembali as quickly as, secepat ya. Secepat yang saya bisa. Saya kembali secepatnya gitu. Saya kembali secepatnya. Maka kalau dia bilang saya kembali secepatnya, maka di sini mana jawabannya? Nomor 8, well, he was here just a minute ago. Dia baru saja di sini 1 menit yang lalu. Ya, dia baru saja di sini 1 menit yang lalu. Nah, dari kata-kata ini kalian terjemahkan sendiri dulu lah. Latihannya itu dulu ya, teman-teman ya. Lalu nomor 9, I guess we will ya. Saya pikir gitu ya, we will have, kita harus, have to harus memarkir kendaraan di tempat yang lain gitu. Kenapa nih kira-kira? Kalian coba terjemahkan, nanti listeningnya diulang aja. Boleh ya. Oke, lalu nomor 10, the refrigerators, ini artinya kulkas, lemari pendingin, about to burst. About to artinya hampir ya. Hampir, burst artinya meledak. Tapi hati-hati, jangan kalian terjemahkan literally meledak ya. Ini nanti ada maknanya gitu. Kalian tebak-tebak dulu aja lah, latihannya melatih intuisinya dari sana. Saya nggak akan terjemahkan semuanya karena itu adalah bagian dari latihan kalian ya. Kalian cari yang relevan dengan ABCD-nya di sini. Oke, itu ingat ya, nanti pelajari skrip tadi, lalu nanti kerjakan latihan 1 di web online. Ya. Oke, masuk ke skill 2, sinonim. Nah, sinonim ini artinya persamaan kata ya. Tetap dengan orang kedua, teman-teman, tapi kalian harus tangkap kata kuncinya yang bisa kalian kenali dengan intonasi dan ekspresi. Oke. Biasanya suara-suara yang terdengar itu
akan muncul di jawaban tapi dia bukan jawabannya gitu. Karena nanti yang bisa muncul tuh sinonimnya gitu. Oke ya, kalau saya bilang itu tidak panjang gitu ya, ada suara itu tidak panjang, tapi nanti jawabannya adalah itu pendek. Nah, gitu ya. Tidak panjang, suara tidak panjang itu nanti akan dimunculkan di jawaban, tapi sebenarnya jawabannya bukan itu, tapi sinonimnya gitu. Oke, lanjut. Ini contohnya. Orang kedua tetap ya, kita main di orang kedua. She just started working in the real estate agency. Oke, orang keduanya bilang just started working, baru saja memulai bekerja. Berarti kata lainnya adalah began. Started kata lainnya began, working kata lainnya job. Jadi dia memulai pekerjaan baru. Nah, gitu ya. Oke, jadi nanti tekniknya teman-teman bisa saat ngelihat soal kalian fokus dulu sama jawabannya, kira-kira kondisi jawaban ini apa. Dari kondisi jawaban ini kalian bisa menebak nanti dia pertanyaannya bakal apa. Itu nanti buat di real tesnya ya. Tapi untuk sekarang kalian fokus aja dulu sama skrip-skrip ini. Perhatikan orang kedua, lalu perhatikan sinonimnya. Nah, ini contohnya. Ya, orang keduanya bilang, yes, and I also had to fill out an application. Ya, dan saya juga harus mengisi lamarannya gitu. Berarti di sini kata lainnya adalah it was necessary to complete a form. Itu adalah itu wajib untuk mengisi formulir, nah, gitu ya. Itu adalah ininya, sinonimnya. Oke, lanjut nomor 2. Orang keduanya ngomong couldn't we leave before noon. Ini pertanyaannya, couldn't we leave before noon? Tidakkah kita bisa pergi sebelum tengah hari gitu. Oke. Berarti itu ekspresinya perhatikan ya. Dia nanya sebenarnya bisa nggak sih kita perginya sebelum tengah hari? Nanti di sini kalian cari meaningnya apa. Terjemahkan, cari pakai kamus boleh, apapun itu boleh. Tinggal kalian dapat maknanya ya. Nanti kalian dengarkan di MP3-nya di web online. Nomor 3 ini contohnya ini. The audience applauded for a long time after the performance. Penonton bertepuk tangan untuk waktu yang lama setelah pertunjukan. Jadi penontonnya tepuk tangannya nggak sebentar tapi lama gitu ya setelah pertunjukan. Berarti apa itu maknanya? Kalau penontonnya tepuk tangannya lama setelah pertunjukan, berarti pertunjukannya apakah bagus atau jelek atau apa gitu ya. Ini contoh soalnya. Ini contoh case-nya ya. Nah, nanti latihannya kalian bisa kerjakan lagi di exercise 2. Atau nanti bisa kontak tutornya, minta kalau misalnya nggak ketemu linknya, kalian nanti kan dikasih login sama password, nanti kalian minta linknya, nanti kalian klik aja masukkan login dan password, kalian latihan exercise 2 ya. Tadi exercise 1 sudah kita bahas skripnya, ini sekarang kita bahas skrip exercise 2. Nah, ini skrip exercise 2, teman-teman lihat sama aja kayak tadi. Lihat orang keduanya ngomong apa. Yang ini orangnya bilang it was too easy. It was too easy artinya itu terlalu mudah. Ya, terlalu mudah berarti apa di sini? Lalu di sini orang kedua lagi ngomong I'm really feeling rather sick. Saya merasa sakit. Nah, kalau merasa sakit berarti di sini apa? Di sini 3. No, the family business was just established last year. Tidak. Bisnis keluarganya atau bisnis keluarga itu baru saja dimulai tahun lalu. Baru dimulai tahun lalu. Tahun lalu ya. Berarti maknanya apa tuh meaningnya? 4. No, the plane landed right on schedule. Pesawatnya mendarat right on schedule artinya tepat waktu. Kalian cari meaningnya di nomor 4. Nomor 5. Oh, I'll just run and put my suit on. Oh, I will just nih ya. Saya hanya akan tinggal lari, tinggal lari dan mengenakan pakaian saya. Pakaian apa? Pakaian buat berenang nih konteksnya di sini ya. Jadi maksudnya apa tuh dia? Oh, tenang aja gitu. Gue tinggal lari dan tinggal pakai baju doang nih gitu. Artinya apa tuh di sini ya? Oke, nomor 6. At least the homes were safe. Setidaknya rumah-rumahnya ya, rumah-rumah itu aman ya, were saved. Setidaknya rumah-rumah itu aman. Nah, konteksnya apa nanti teman-teman lihat di sini. Dengarkan nggak cuma sekali ya, boleh berkali-kali dengerinnya nanti di exercise. Nomor 7, no, I think there's enough.
Tidak, saya pikir itu cukup ya. Saya pikir itu cukup. Nah, tinggal cari nih. 8. I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, saya beruntung mendapatkan beasiswa. Cari nih di sini jawabannya apa. Lalu nomor 9, I made quite a big profit. Saya saya mendapatkan banyak keuntungan. Oke. Saya mendapat banyak untung gitu ya. Big profit. Nomor 10, ya, he is. Ya, he thinks his bank account is overdrawn. Dia pikir rekening banknya overdrawn ya. Nah, nanti teman-teman cari nih overdrawn ini meaningnya apa. Nanti sesuai nggak dengan ini gitu ya. Oke, itu dia nomor 10. Sekarang kita masuk ke skill 3, hindari suara yang terdengar sama. Oke, sama nih, jangan pilih suara yang mirip. Contohnya, he was searching for a new apartment. Nah, searching ini sama dengan church ya, suaranya church, sama dengan research, sama dengan terus apartment, sama dengan department, sama dengan appointment. Suara-suara ini akan sama muncul. Nah, berarti teman-teman pilih yang jawaban yang nggak ada suara yang mirip ya. Berarti jawabannya adalah yang B. He was looking for a place to live. Searching for artinya mencari. New apartment artinya apartemen baru. Berarti dia mencari tempat untuk tinggal. Itu ya. Nah, ini contoh soalnya. But Sally doesn't have a cent. Sally doesn't have a cent. Suaranya bakal mirip, banyak yang muncul. Sama aja sebenarnya. Fokus ke orang kedua, cari sinonimnya dan jangan pilih suara yang sama. Nah, sinonim dari Sally doesn't have a cent adalah Sally has no money. Ya, tidak punya uang. Nomor 2, no, they lack the money. They lacked the money berarti lack artinya kekurangan ya, tidak punya banyak. Itu berarti tidak punya uang. No, they lack the money. Berarti mana tuh? It cost a lot of money when the car leaked oil. Bukan ya, they didn't have enough money. Mereka tidak punya cukup uang to buy another car. Itu nomor 3. You should call the porter to get suitcases. Kamu harus memanggil orang yang tukang angkat-angkat lah, porter itu ya, to get suitcase, untuk membawa barang-barangmu gitu. Jadi apa tuh di sini maksudnya? Maksudnya adalah they need help carrying their bags. Mereka butuh bantuan untuk membawa tasnya gitu. Itu sinonimnya ya. Oke, sama aja. Oke, nah ini sekarang pelajari script 3 ya, nanti latihan online. Jadi nanti setelah video ini teman-teman latihan 3 exercise ya. Exercise 1, 2, dan 3. Dan usahakan betul semua jawabannya. Nah, sekarang kita belajar script 3 nih. Fokus ke orang kedua. Dia bilang, first I need to water the grass. Pertama-tama saya harus menyirami rumput. Nah, pertama saya harus menyiram rumput. Nah, kenapa dia menyiram rumput? Nah, gitu ya. Di sini nanti jawabannya kalian cari gitu. Nomor 2, but it doesn't really seem to fit right. Tapi itu tidak ya, it doesn't really seem, itu tidak terlihat to fit, tidak terlihat cocok, tidak terlihat pas gitu ya. Tidak terlihat pas. Apa yang tidak terlihat pas? Nah, kalian dengarkan. Terus apa maknanya di sini? Cari jawabannya. Nomor 3, di sini Walter's been commuting. Walters ini nama orangnya. Been commuting, telah kembali to Boston on a regular basis. Oke, kembali ke Boston menggunakan kendaraan reguler, gitu ya. Jadi apa di sini jawabannya tentang si Walters itu? Nomor 4, ini mana nih? Ini ya. He wasn't able to master the lesson. Dia tidak bisa menguasai pelajarannya. Wasn't tidak, able to, be able to itu artinya bisa ya. Dia tidak bisa menguasai pelajarannya. Nah, kalian cari jawabannya di sini. Lalu nomor 5, yes, it is. Whenever there's a forest fire, kapanpun terjadi kebakaran hutan, forest fire, many animals die. Banyak binatang-binatang mati. Nah, cari nih jawabannya di nomor 5. Oke, nomor 6. You bet the shoes are on sale for $20 a pair. Oke. You bet itu expression ya, expressions surprise gitu. Terus dia bilang ada sepatu yang dijual
cuman $20. Oke, $20 sepasang. $20 tuh cuman apa ya? Nggak ngerti lah. Cuman apa mahal tuh, nggak ngerti. Pokoknya $20 ya, $20 sepasang ya, sepasang. Berarti inget nih, a pair ini sepasang. Cari nih di sini. Lalu nomor 7, he was attending ya. He was attending, dia menghadiri atau dia ikut atau menghadiri a required biology lab. Ya, dia mengikuti kelas wajib kelas lab biologi gitu ya. Kelas wajibnya biologi gitu. Oke, kelas wajib mata kuliah biologi. Nah, itulah konteksnya lah pokoknya itu ya. Oke. Nomor 8, the mail should arrive at noon. Surat seharusnya tiba pada siang ini gitu ya. Seharusnya tiba siang ini. And I'm expecting, dan saya mengharapkan atau saya menunggu sesuatu yang penting. Oke, jadi dia nunggu surat datang tengah hari nanti dan dia itu mengharapkan sesuatu yang penting dari surat itu. Oke, nanti di sini teman-teman lihat. Nomor 9, I heard on the news, saya mendengar di berita that a bad storm, bahwa akan ada badai datang gitu ya. Akan ada badai datang. Saya mendengar di berita bahwa akan ada badai datang. Oke, bad storm. Lalu nomor 10, would you mind chopping vegetables for salad? Would you mind artinya maukah kamu gitu ya. Chopping artinya mengiris atau mencincang ya. Mencincang sayuran untuk salad. Nah, maukah kamu mencincang sayuran untuk salad? Nah, Kak terjemahkan ini, cari jawabannya. Oke, itu dia teman-teman latihan mandirinya untuk exercise 1-3 ya. Nah, setelah itu ini latihan exercise 1-3 tapi gabungan ya, gabungan 1-3 dan teman-teman langsung kerjakan. Saya kirimkan audionya bersama dengan file ini ya, bukan di website. Ingat ya, ini kerjainnya bukan di website. Ini kerjain langsung. Oke. Nah, ini soalnya ini ya sampai 10. Lalu nanti ada skripnya. Ups, ada jawabannya tapi saya kasih jawabannya dulu. Oke, nah ini cara belajarnya. Oke, ini ya cara latihan mandiri di rumah. Yang pertama, dengarkan dan kerjakan soal latihan tanpa melihat skrip. Untuk soal nomor 1-3 ya. Untuk latihan gabungan ini. Oke, kerjakan soal latihan tanpa skrip. Nomor 2, dengarkan soal listeningnya, lalu baca skrip. Jadi latihan pertama, kalian dengarkan tanpa skrip, lalu catat jawabannya apa. Ya, sudah, lalu dengarkan lagi, tapi kali ini sambil baca skripnya. Fokus ke baris dialog orang kedua, lalu pahamin. Boleh di pause ya. Pause audio sambil pahamin maksud soal listeningnya. Lalu, setelah itu, kerjakan lagi tanpa melihat skrip. Oke. Tadi yang pertama tanpa skrip, lalu sekarang dengarkan audionya tapi baca skrip. Dan yang ketiga, kerjakan lagi tanpa skrip. Oke, lalu kalau sudah periksa jawabannya dan kunci jawaban di halaman terakhir modul. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi jujur ngerjainnya ya, ikutin step by step ini karena ini memang didesain buat teman-teman yang mau belajar dari zero banget, dari dasar-dasar banget supaya kalian ngerasa step-stepnya jelas ya. Jadi ingat ini stepnya saya kasih kunci jawabannya dan skripnya, jadi jangan kerjakan sesuai dengan panduan ini ya. Dan jangan lupa kerjakan yang ini, soal yang individu ya, latihan individu ini. Nah, ini exercise 1, lalu exercise 2 ini, dan exercise 3 di website ya. Kerjakan ini di website. Kalau sudah, nanti kalian kerjakan latihan yang ini, gabungan 1-3. Oke, jadi itu dia tips untuk strategi di skill listening ya untuk video pertama. Nanti sampai ketemu lagi di video kedua, kita akan bahas di skill who and where. Thanks for watching, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.